Kurikulum cinta memupus teologi kebencian. Saat ini Kementerian Agama Republik Indonesia sedang menggodok sebuah sistem pembelajaran agama yang akan diterapkan di madrasah dan pondok pesantren. Sistem pembelajaran baru itu bernama kurikulum cinta. Kurikulum ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman sejak dini kepada anak-anak perihal cinta, kasih, dan nilai-nilai toleransi. Diharapkan kurikulum ini akan memupus berbagai tren kebencian terhadap entitas agama lain. Singkatnya, memupus teologi kebencian. Narasi kebencian yang didasarkan kepada pemahaman agama yang salah kaprah mengatasnamakan teks keagamaan untuk menyebarkan kebencian terhadap agama lain. Diharapkan kurikulum ini juga dapat mengubah wajah relasi antar agama yang hingga kini masih diliputi ketegangan dan saling mencurigai. Dalam sebuah sarasehan yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU baru-baru ini di Jakarta, Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar mengungkapkan, "Kami ingin menciptakan anak-anak bangsa yang tidak dicekoki dengan kebencian, tetapi dengan cinta yang dapat menyatukan perbedaan," ujar Menak di Jakarta Selasa 4 Februari 2025. Kurikulum ini, kata Menak, akan mengajarkan bagaimana agar generasi penerus bangsa bisa menghargai keberagaman, tidak hanya di permukaan tetapi dengan perasaan cinta yang mendalam. Setiap guru agama harus mengajarkan agama dengan cinta. Kita tidak perlu menyatukan agama, tetapi yang penting adalah mengajarkan kebenaran agama masing-masing tanpa menanamkan kebencian kepada yang berbeda. Menak menjelaskan toleransi yang sejati adalah kunci untuk menghindari provokasi dan menciptakan kedamaian di masyarakat. Menurutnya, toleransi sejati dapat diwujudkan dengan mengajarkan nilai-nilai agama tanpa menyebarkan kebencian kepada pihak yang berbeda keyakinan, tetapi dibangun di atas dasar cinta dan saling menghargai. Jika kita menciptakan ikatan cinta sejak dini, maka akan lebih sulit bagi pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa ini untuk memengaruhi anak-anak kita. Pada kesempatan lain, Menak juga mengungkapkan, "Ini obsesi kami bagaimana menciptakan perhubungan cinta, kemudian bagaimana menciptakan kualitas nasionalisme Indonesia. Kan ini juga sangat penting. Jangan-jangan wajah Indonesia tapi isi kepalanya sudah bule atau sudah Cina atau sudah kemana-mana gitu kan. Jadi bagaimana menciptakan rasa cinta tanah air ya, bukan hanya cinta bendera merah putihnya, lagu-lagu kebangsaannya," kata Nasaruddin kepada wartawan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat Selasa 4 Februari 2025. Kurikulum berbasis cinta mengarus utamakan bagaimana cinta menjadi spirit dalam dunia pendidikan di Indonesia dapat tumbuh dengan pola pikir yang inklusif dan mampu memandang perbedaan sebagai bagian dari keragaman dan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dirawat. Kurikulum berbasis cinta ini merupakan sebuah gagasan inovatif dalam dunia pendidikan yang digagas oleh Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Nasaruddin Umar. Konsep ini menyeruti pentingnya nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan kedamaian dalam proses pembelajaran. Kurikulum cinta bertujuan untuk menumbuh kembangkan atau melahirkan generasi muda yang memiliki karakter mulia, mampu menghargai sebuah perbedaan berdasarkan cinta dan berkontribusi positif bagi masyarakat yang plural atau yang beragam. Meskipun belum secara resmi di-launching, kurikulum ini telah mendapat perhatian luas dari kalangan penggiat pendidikan. Misalnya, Yayasan Pusat Pondok Pesantren As-Adiyah Sengkang bekerja sama dengan Kementerian Agama menggelar seminar internasional bertajuk Kurikulum Cinta dan Ekoteologi sebagai basis gerakan implementasi Deklarasi Jakarta. Kegiatan ini diadakan di Sengkang dengan menghadirkan sejumlah pembicara yang kompeten, mengulas berbagai tema penting berkaitan dengan kurikulum cinta. Dua tema pokok ini yang dibahas dalam kegiatan ini yakni kurikulum cinta dan ekoteologi. Sebuah tema yang diinspirasi oleh Deklarasi Istiqlal beberapa waktu lalu. Kedua tema ini bagi Menak penting dalam pembentukan kesadaran kolektif untuk kehidupan yang lebih baik. Terobosan baru Kementerian Agama di bawah Profesor Nasaruddin Umar di dalam menghadirkan sebuah sistem pendidikan baru menjadi urgen saat ini. Betapa tidak, sejak lama bangsa kita yang sangat majemuk dari segi agama tidak jarang menciptakan sekat-sekat, entah disengaja atau tidak. Di berbagai platform kita masih disibukkan dengan narasi kebencian terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita. Merasa paling benar sendiri, sementara orang lain dianggap salah. Paling menyedihkan, masih ada sejumlah oknum umat beragama yang mengatasnamakan ayat suci untuk menyebarkan kebencian.
Maka perilaku semacam ini sejatinya sedang menyebarkan teologi kebencian atas nama agama. Seperti apa teologi kebencian itu? Teologi kebencian berbicara mengenai agama bagaikan berbicara tentang suatu paradoks. Di satu sisi agama memang sebagai jalan untuk keselamatan dan perdamaian, namun di sisi lain agama justru menjadi sumber kehancuran dan kemalangan. Karena agama orang bisa saling mencinta, namun atas nama agama pula orang bisa saling membunuh dan menghancurkan. Sepenggal kalimat dari Sid Hunata di atas cukup menggambarkan keadaan agama belakangan ini. Agama dihadapkan satu realitas sosial yang tampak bertentangan. Di satu sisi ia sebagai sumber nilai luhur untuk kebaikan, tetapi di sisi lain justru menjadi sumber kebencian di antara sesama. Realitas ini memang diakui bukan karena agamanya, melainkan karena pemeluknya yang tarsis terhadap ajaran yang diterimanya. Al-Zatro Ngatawi dalam sebuah tulisannya mengemukakan, hari-hari ini kita melihat surga seolah-olah diobral, dijajakan dengan cara-cara yang tidak manusiawi dan miskin adab. Di tempat-tempat ibadah, di majelis taklim, di kampus-kampus, di lapangan, bahkan di jalan-jalan surga ditawarkan dengan hasutan yang penuh kebencian dan kemarahan. Mulai dengan cara berteriak di mimbar sampai bisik-bisik di balik dinding lika dan kamar batin yang senyap. Berbeda dengan para ulama dahulu yang menawarkan surga dengan cara santun, simpatik, penuh hikmah dan akhlakul karimah. Memandang umat dan sesama manusia dengan tatapan mata penuh kasih atau yaduru umah bil aini rahmah, sehingga membuat wajah Islam menjadi sangat simpatik dan menarik. Pancaran keindahan surga bisa dirasakan siapa saja saat masih di dunia, sebagaimana tercermin dalam kehidupan sosial yang damai, tentram, bahagia, dan welas asih antar sesama. Berbagai narasi atau teologi kebencian dapat kita lihat hari ini bersebaran, entah di dunia nyata atau dunia maya. Di dunia maya misalnya, ada sebagian pihak yang ketika melakukan ujaran kebencian berangkat dari satu kesadaran teologis yang melegitimasi tindakannya. Akibat dari legitimasi teologis ini, ketika ia mencaci, memaki, menghasut, memfitnah, memprovokasi, menyebar hoaks, bahkan mengkafir sesatkan lian, tidak ada perasaan berdosa dan bersalah dalam hatinya. Ada orang yang dengan mudahnya mengumbar-ngumbar kata kotor, dengan entengnya membuat cuitan yang melukai pihak lain, dengan tidak bersalah memaki dan mengkafir sesatkan agama kepercayaan umat lain. Semua itu dilakukan atas dasar seolah-olah sudah mendapat restu dari Tuhan. Orang yang meyakini bahwa ia mendapat ridho dari Tuhan ketika ia menyebar berita hoaks atau melakukan ujaran kebencian, misalnya, ia abai terhadap hadis Nabi yang menyatakan, seorang muslim adalah orang yang muslim lainnya merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Teologi kebencian secara redaksional memang berkontradiksi. Satu adalah kata sakral transendental sebagai hubungan intens dengan Tuhan yang menghasilkan ketenangan dan kedamaian. Yang satu lagi adalah kata yang mengarah pada tindakan kotor destruktif yang merusak ketenangan dan kedamaian. Meski berkontradiksi, justru itu yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Mereka berada dalam kontradiksi, menyampurkan yang suci dengan yang kotor, haram dianggap halal, yang salah dijadikan suatu kebenaran atas nama agama, dengan meyakinkan dan kesadarannya bahwa tindakannya dalam mencaci dan memfitnah seolah-olah mendapat restu dari Tuhan atau memang itulah yang diperintahkan oleh Tuhan. Ia tak merasa berdosa dan bersalah melakukan itu, malah dengan arogannya menganggap bahwa ia telah mendapati legitimasi dari Tuhan. Melihat dahsyatnya daya rusak virus teologi kebencian dan maraknya penyebaran yang masif, maka perlu ada kesadaran semua pihak dan seluruh warga bangsa untuk menganggap virus ini sebagai musuh bersama dan bertindak secara tegas untuk memberantasnya. Jika tidak demikian, bukan tidak mungkin kita sudah berada di antrian menunggu giliran menjadi korban berikutnya. Wallahu alam bishawab.